Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Hadratul mukarram yang kita muliakan, ibunda kita, guru besar kita, Umi Wahidah binti Haji Abdul Rahman, yang senantiasa selalu nama beliau ada di hati kita. Semoga Umi serta Ahlul Bait, Habib Muhammad Waliullah, Habib Hasan Ayatullah, Habib Abdul Qadir, Habibullah, beserta seluruh Ahlul Baitnya, semoga Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan jasmani dan rohaninya, dan Allah kabulkan segala hajat, dan kita semuanya selaku santri-santrinya dijadikan santri yang sekurang-kurangnya menjadi sepertinya Abah. Amin ya Rabbal Alamin. Kesimpulannya, hajat kita datang ke sini pasang niat. Kita mau berangkat niat, karena niat itu yang lebih utama daripada perbuatan. Ketika niat sudah kita pasang, maupun yang belum kita niatkan, kita duduk sekarang sebelum kita lanjut lagi, kita niat di hati kita. Kita niat semoga Allah ridho sama kita. Kita niat semoga Rasul sayang sama kita. Dan jadi yang Anda sampaikan tadi merupakan sebuah kisah nyata yang memang bukan pepesan kosong. Ketika niat itu kita tanamkan dari pondok, kita ada azam di hati kita, ada cita-cita sebetulnya. Apa yang pengen kita inginkan selesai kita dari pesantren, dan itu nanti Allah akan berikan jalan. Kalau boleh sharing, mungkin antum-antum ini ada sesuatu yang Allah rahasiakan yang memang kita tidak ketahui. Jadi seperti ini, contohnya kehidupan itu seperti ini. Ketika kita melihat di Net Geographic Channel, Net Geo, ya, Net Wild, ya. Jadi istilahnya kita ini, kita sedang ada di World Wide. Apa tuh? Dunia liar. Ada satu menjangan yang dikejar singa. Singa ini memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga menjangan rusa ini menjadi rezeki saya buat anak-anak saya. Tapi menjangan juga ada doa kepada Allah. Menjangan ini minta doa kepada Allah, semoga dia diselamatkan dari terkaman singa, semoga dia ini bisa selamat pulang bertemu sama keluarganya. Di satu sisi berdoa, tapi Allah punya kehendak. Dan ini kita pada siang hari ini yang Anies sampaikan, intinya itu kita punya ada cita-cita. Ketika kita tidak mendapatkan apa yang kita maksud, bukan berarti ada sesuatu yang memang Allah rahasiakan buat kita, dan ada sesuatu yang memang tempat dan waktunya akan Allah berikan kepada kita. Contohnya, alhamdulillah, kembali lagi ke niat. Jadi takadus bin nikmah, kita ngomongin nikmah. Ketika Abah belonjor di tiang masjid, itu di hati itu ada niat. Abah melihat, niat aneh maksudnya. Berani marahin, nggak berani marahin, cuma ngeliat, Abah ngeliatin. Itu ada niat di hati pengen bantu pondok. Sampai akhirnya alhamdulillah. Karena posisinya, namanya kita kan saudara. Yang namanya saudara itu, darah itu kental. Kita bukan sedarah tapi bisa jadi saudara, karena kita satu tangan, satu keringat dari Abah, dari Umi. Kita terhitungnya itu lebih kental dari darah, karena di darah kita itu mengalir rezeki yang Allah berikan buat Abah, dan sampai darah daging. Contoh nih, kita punya keluarga, ada yang udah berumah tangga. Bang, udah bang? Belum, sudah. Kalau kita rumah tangga ada, tapi anggap si Tommy ya, mana katanya dia ya? Tommy. Di satu sisi kita sudah rumah tangga, punya anak, kita cari nafkah, mau rezeki itu halal ataupun haram, itu menjadi darah daging buat anak.
dan itu akan dimintain pertanggungjawabannya di akhirat. Abah, umi nyari makan buat kita, itu jadi darah daging kita. Yang darah daging itu kita menjadi saudara. Apapun keadaannya kita saling mengingatkan, mau itu suka maupun duka. Karena posisinya di satu sisi kita saling berjauhan. Semakin kita punya keluarga, kita semakin punya banyak aktivitas. Tapi doa itu menjadi satu. Ketika umi berdoa buat talamidana, semua murid-muridnya termasuk kita sampai doanya kepada kita. Masa iloh amat kita nggak mau doa buat diri kita. Jadi seperti itu. Apapun itu, jangan sampai kita ada niatan atau prasangka jelek kepada guru kita. Karena memang dari hadis qudsi yang tadi aneh baca, yang kita sama-sama simak, tujuannya satu, prasangka itu. Hati-hati dengan prasangka seorang mukmin. Karena dari prasangka itu sangat tajam. Kita niatkan juga untuk setelah kita pulang dari sini, kita niatkan semoga saja ketika kita sudah pulang selesai acara dari sini, kita beraktivitas. Aktivitasnya kita buat kemaslahatan umat. Khoslatani, ini hadis Nabi yang selanjutnya nih. Khoslatani, ada dua perkara. La syai' afdalu minhuma. Tidak lebih utama dari dua perkara itu. Yang pertama al-imanu billah. Yang kedua wanafu lil muslimin. Yang pertama iman kepada Allah. Kalau kita banyak amal tapi nggak ada iman, itu sama saja. Ini aneh nggak jelaskan tentang iman, karena kita semuanya hati kita penuh dengan nurul iman. Betul ya Pak ya? Betul. Yang aneh sampaikan kedua ini dari hadis Rasulullah, itu poin utamanya dua. Yang tadi iman. Kalau iman insya Allah kita pondasinya sudah ada. Kalau kita sudah ada pondasi, melenceng-melencengnya kita baliknya gampang. Betul, menurut saya? Betul. Cepat. Karena intinya yang namanya kita sudah di dunia luar, berasa hukum dunia itu akan kita mampir di hati kita. Jadi intinya ketika kita sudah di luar, hukum dunia itu pasti ada. Yang Abah ajarkan ke kita, jangan sampai kita minta uang ketika kita mendapatkan sesuatu itu dengan cuma-cuma. Ilmunya Allah kita dapatkan, kita cuma-cuma. Itu kembali lagi ke hati. Kenapa di sana di Saudi ataupun dulu masjid apa kakeknya Rasulullah, ya, Sayyid Abdul Muttalib, itu tidak ada istilahnya sampai sekarang itu istilahnya itu raja itu ada istilah khodim, pelayan, khodimul haromen. Pondok juga sama, ada khodimul ma'had. Kenapa istilahnya ada khodim? Karena pelayan itu ataupun yang berkhodim, yang berkhidmat itu orang mulia. Karena sejatinya wanahulil muslimin, dia bermanfaat untuk orang muslim. Nah ini snack dari siapa Bu? Dari kita orang Ustaz. Oh gitu. Nah itu insya Allah bermanfaat. Ya, ketika kita di luar juga kita ada manfaat. Ada yang ngajar, ada yang online. Niatnya biar bermanfaat untuk orang muslim. Nabi mengajarkan untuk khairunas anfalinas, semua global. Tapi di sini di hadis ini itu khusus buat kita, hadis buat kita. Salah satunya kita bermanfaat buat pondok. Jadi dari yang aneh sampaikan ini bukan aneh bilang kalau aneh ini udah sohih, ya, Bang ya. Kita mah cuma sharing saja. Sharing. Karena dulu dari Jakarta itu punya istilahnya, dulu ada istilahnya pijak ya. Iya. Apa tuh pijak? Islam Jakarta. Pijak. Itu suka dukanya banyak. Artinya dulu itu ada ketua konsulatnya itu Bang Ustadz Hendi ya. Sampai dia itu istilahnya itu bertengkar tuh. Kalau di Bandung kita kalau di Banat mah. Dari Ustadz Hendi itu sama istilahnya orang Bogor. Ya, lagi acara. Begitu banyak suka dukanya. Dari situ juga perkumpulan-perkumpulan dimulai. Sampai sekarang, sampai zamannya Ustadz Somad, Ustadz Agung, sampai nanti nih ke junior-junior kita semuanya nih. Intinya yang dari Jakarta ini lebih istilahnya itu diperhatikan Ustadz Agung, karena posisinya senior-senior itu. Nurul Iman itu sebetulnya seperti ini, ada institut atau perguruan ataupun pondok pesantren yang senior junior
intinya gini, enggak memandang senior junior, tapi kalau di Nurul Iman itu ada makna senior itu harus dihormati. Kenapa? Karena senior itu istilahnya seperti sahabat, kemudian tabiin, tabiin. Istilahnya ke kita nih. Istilahnya senior itu kalau di Nurul Iman yang pernah sezaman sama Abah. Kemudian yang lebih makolahnya lebih banyak didengar. Asatid Kodim ya. Kemudian yang banyak juga sama. Intinya ada ustazah-ustazah yang senior. Jadi dari senior-senior ini nanti diagendakan lagi siapa nih Bang Agung undang. Nanti apa siapa yang dari jauh misalnya, yaitu program jangka panjang. Artinya program jangka panjang pastinya kalau dari hal yang kecil seperti ini kita susun dengan rapi. Seperti ini awalnya nih, ada Bang Daus, ada Ustaz Somad, kemudian nanti selanjutnya ada siapa, tapi orang-orang ini undang lagi. Artinya biar sedikit tapi istiqomah. Walaupun nggak sebulan sekali, takut dekat atau 3 bulan sekali misalnya. Apapun itu yang penting ada agenda. Nanti dari berjalannya waktu diundang asatid yang kodim. Ustaz Lukman, apakah siapa, apakah siapa, bebas. Intinya ada nilai maslahat yang kalau kita pulang ini ada oleh-olehnya. Karena selalunya kita memandang wajah orang alim itu, kita ingat sama Allah, ingat sama guru kita. Itu oleh-oleh sebetulnya yang paling utama. Oke, jadi kesimpulannya kita semua apapun yang aneh sampaikan cuma satu, bukan lagi menggurui tapi kita sharing. Yang kesimpulannya semoga saja dari perkumpulan ini yang tadinya kita agak di hati itu seperti ada rasa apa berat. Artinya berat itu kenapa kita keluar tidak seindah yang kita pikirkan di dalam pondok. Karena selalunya ekspektasi itu lebih indah dari tujuan yang kita harapkan. Betul ya? Realitanya ya, realitanya itu. Jadi kesimpulannya inilah dunia. Inilah hakikat yang harus kita temui. Jadi abang-abang nih kelompok, kalau kita ada susah, kemarin waktu acara Abah terakhir itu, dulu Abah pernah bilang datang ke makam saya. Tapi kemarin Umi sambutan, kalau kita live ya masih mantangin acara kemarin itu, Umi ada pesan baca maulid. Dulu Umi baca ratib Al-Haddad. Umi intinya karena memang posisinya lagi corona, jadi Umi bukan santri saya, bukan memberatkan kita. Cuman kan kemarin masih di pondok ya, karena kita kan yang di luar, jadi kita yang melihat. Jadi posisinya semoga saja acara ini mendatangkan maslahat dan manfaat untuk kita semuanya. Amin. Mohon maaf kalau ada salah kata. Akhirul kalam. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.